Nah, inilah yang kemudian menjadi awal mula ya perayaan Valentine's Day ya, atau hari ini dikenal dengan Hari Kasih Sayang. Ya, pada awalnya memang perayaan ini dilakukan secara diam-diam ya, karena adanya raja yang dolim tadi, kaisar yang dolim ini. Lalu kemudian dari abad ke abad ya, perayaan ini semakin populer, Pak. Ya, kira-kira abad ke-17 perayaan ini semakin populer ya, terutama di negara-negara barat. Ya, di Eropa, ya, di Inggris, di Perancis, di Italia, ya, dan seterusnya. Nah, pada awalnya perayaan Valentine's Day ini hanya bertukar-tukar kado, ya, bertukar bunga, gitu kan? Ya, kemudian kalau belakangan gitu bertukar coklat, ya. Lalu dari waktu ke waktu kemudian semakin banyak disertai dengan kemaksiatan. Yang disebut dengan Valentine's Day atau diterjemahkan menjadi Hari Kasih Sayang. Ya, jadi saya tegaskan hukumnya haram. Ya, kita ikut merayakan, kita ikut mengucapkan, kita ikut dalam berbagai ritual-ritualnya. Ya, jadi mungkin bisa saya sampaikan sedikit sejarahnya ya Pak ya. Sejarah Valentine's Day itu memang ada beberapa versi, ya. Tetapi versi yang paling masyhur adalah Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day ini terkait dengan kisah kematian seorang pendeta, ya, kematian seorang pendeta yang bernama Saint Valentine, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Santo Valentino, ya, Saint Valentine, makanya disebut dengan Valentine's Day. Nah, kisah kematian ini adalah yang paling masyhur dan ini di dalam beberapa sumber itu disebutkan terjadi pada abad ketiga. Ya, ada yang menyebutkan tahun 278, ada yang menyebutkan 270, ada yang menyebutkan 269 Masehi. Ya, jadi ketika itu, ya, pada abad ketiga itu, Kaisar Romawi itu bernama Kaisar Claudius II. Ya, dia punya satu keputusan gitu ya untuk melarang ya orang-orang muda untuk menikah, ya, melarang para pemuda-pemuda untuk menikah. Jadi kaisar ini hobinya perang, Pak, ya, kaisar ini hobinya kejam lah, ya, termasuk kaisar yang dolim ya pada masa itu. Jadi kenapa dia melarang orang-orang muda itu untuk menikah? Karena dia menganggap bahwa orang-orang yang sudah menikah itu mengurangi semangat mereka dalam berperang. Ya, jadi kalau udah berkeluarga, ya, dia Kaisar Claudius II ini menganggap yang dipikir itu keluarganya. Jadi semangat perangnya itu nggak ada, ya, untuk membela negara atau membela agamanya. Nah, hal ini banyak ditentang ya oleh masyarakat dan terutama oleh para pendeta. Ya, jadi para pendeta ini menentang keputusan dari Kaisar Claudius II ini, ya, terutama ada seorang pendeta yang bernama Saint Valentine. Nah, lalu kemudian secara diam-diam, ya, Valentine ini menikahkan beberapa pasangan muda yang ingin menikah. Nah, lalu ketahuan oleh kaisarnya, ya, ketahuan oleh Kaisar Claudius II ini, lalu dia ditahan, ya, disiksa, lalu dihukum pancung, ya, dibunuh, dihukum mati, gara-gara dia menikahkan para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang ingin menikah. Ya, ketika kaisarnya melarang anak-anak muda itu untuk menikah. Jadi boleh menikah kalau sudah tua. Ya, jadi keputusan kaisarnya begitu. Dan eksekusi, ya, hukum pancung bagi pendeta ini konon terjadi pada tanggal 14 Februari. Ya, nah tahunnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada beberapa versi. Ada yang menyatakan tahun 270, ada yang mengatakan 269, ada yang mengatakan 278. Jadi saya simpulkan ya terjadi pada abad ketiga lah kira-kira. Ya, nah inilah yang kemudian menjadi awal mula ya perayaan Valentine's Day, ya, atau hari ini dikenal dengan Hari Kasih Sayang.
Ya, pada awalnya memang perayaan ini dilakukan secara diam-diam, ya, karena adanya raja yang dolim tadi, kaisar yang dolim ini. Lalu kemudian dari abad ke abad, ya, perayaan ini semakin populer, Pak. Ya, kira-kira abad ke-17, perayaan ini semakin populer, ya, terutama di negara-negara barat. Ya, di Eropa, ya, di Inggris, di Perancis, di Italia, ya, dan seterusnya. Nah, pada awalnya perayaan Valentine's Day ini hanya bertukar-tukar kado, ya, bertukar bunga, gitu kan? Ya, kemudian kalau belakangan gitu bertukar coklat, ya. Lalu dari waktu ke waktu, kemudian semakin banyak disertai dengan kemaksiatan. Ya, yang saya pernah tahu di salah satu perempatan, ya, di Jakarta ini, dan mungkin bukan hanya di situ, itu selain jadi ada orang-orang yang membagi, Pak, ya, di perempatan-perempatan lampu-lampu merah itu pada hari Valentine's itu pada malam 14 Februari itu dia membagi bunga, membagi coklat gitu ya, mungkin juga membagi kartu-kartu yang berisi ucapan-ucapan, tapi ada, mohon maaf ya, juga dibagikan alat kontrasepsi, mohon maaf ya. Jadi dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran liberal, maka semakin banyak disertai kemaksiatan perayaan Valentine's Day ini, ya, atau hari kasih sayang ini. Jadi kesimpulannya yang pertama saya katakan jelas hukumnya haram. Ya, kita ikut merayakan, ikut mengikuti, kebiasaan-kebiasaan mereka tidak diperbolehkan. Ya, jadi bukan hanya karena dipenuhi dengan unsur kemaksiatan, tapi jelas bahwa dalilnya sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa mengikuti hadoroh kufur itu haram hukumnya. Ya, hadoroh itu masih ingat ya, majmu'un mafahim anil hayah. Ya, sekumpulan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Nah, yang namanya hadoroh ini ada hadoroh Islam, ada hadoroh kufur. Ya, nah hadoroh kufur ini banyak, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka, budaya mereka, aturan-aturan kehidupan mereka. Nah, ini semuanya haram untuk diikuti oleh umat Islam. Ya, karena setiap hadoroh itu pasti dipengaruhi akidah. Nah, Valentine itu dipengaruhi akidah. Nah, jadi dalilnya di dalam surat Al-A'raf ayat 3, Allah katakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi, ya, ulaika qalilan ma tadzakkarun. Jadi ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi, jangan engkau ikuti yang selain itu. Ya, ulaika qalilan ma tadzakkarun. Ya, tapi dari mereka hanya sedikit yang mau belajar, yang mau merenung gitu ya, yang mau mengambil hikmah dari ini semua. Ya, jadi ini jelas bahwa kita dilarang untuk mengikuti hadoroh kufur. Ya, hadoroh Islam jauh lebih agung, hadoroh Islam jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, Pak. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hadoroh masih ingat ya, Pak? Jadi hadoroh itu majmu'un mafahim anil hayah, sekumpulan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Ya, Islam mempunyai hadoroh yang sangat agung yang dicontohkan oleh baginda Nabi, ya, kebiasaan, budaya, aturan-aturan kehidupan, ya, kebiasaan-kebiasaan. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia akan menjadi bagian dari kaum itu. Nah, mungkin sedikit bisa saya tambahkan, ketika kita bicara tentang hadoroh, kita juga harus bicara tentang madaniyah. Masih ingat madaniyah, Pak, ya? Madaniyah itu materi. Ya, kalau hadoroh ini pemahaman, ya, bisa berupa pemikiran-pemikiran yang tidak zahir, tidak bisa dilihat. Tapi kalau madaniyah itu materi, madiyah atau madaniyah ini materi yang bisa diindra. Ya, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dibau dan seterusnya. Jadi bisa diindra. Nah, ini madaniyah. Kalau hadoroh nggak bisa diindra kalau tidak diterapkan, ya. Karena itu berupa pemahaman. Nah, kalau madaniyah atau materi ini harus kita saring, sebagaimana yang pernah kita pahami, harus disaring. Apakah materi itu, ya, atau madaniyah itu dipengaruhi oleh akidah atau tidak?
Ya, kalau materi itu tidak dipengaruhi oleh akidah, hukumnya mubah, boleh kita ambil atau kita gunakan. Ya, seperti misalnya hasil-hasil teknologi, ya, ilmu-ilmu tentang berbagai macam aspek kehidupan, ya, ilmu ekonomi misalnya. Kalau ilmu ekonomi boleh kita pelajari, kita terapkan boleh. Berbeda dengan sistem ekonomi. Nanti pada saatnya saya akan jelaskan apa itu ilmu ekonomi, apa itu sistem ekonomi. Ya, kalau sistem ekonomi itu terkandung unsur akidah di dalamnya. Nah, ini tidak boleh diterapkan. Tapi kalau ilmu ekonomi itu terkait dengan misalnya bagaimana mempelajari peningkatan kualitas produksi, mempelajari sarana-sarana produksi, ya, mempelajari strategi marketing dan seterusnya. Ini namanya ilmu ekonomi. Ya, tapi kalau sistem ekonomi ada terkandung unsur akidah di situ, ya. Ada riba dan seterusnya. Nah, jadi madaniyah atau materi itu kalau dia tidak terkandung unsur akidah atau tidak dipengaruhi oleh akidah, mubah hukumnya. Handphone bikinan Korea, bikinan Cina, bikinan manapun, ya, bukan dari orang-orang Islam, boleh kita gunakan. Mic ini mungkin bikinan Cina, kan? Ya, karpet ini mungkin bikinan bukan orang Islam. Ya, AC, motor, mobil, tidak ada masalah. Ya, karena itu sifatnya umum, tidak diperuntukkan bagi satu kaum tertentu. Ya, istilahnya kalau saya istilah saya itu bebas nilai, tidak ada nilai-nilai akidah di situ. Ya, ini boleh kita ambil, kita gunakan, kita pakai, tidak ada masalah. Ya, kita pelajari bagaimana supaya kita bisa memproduksi handphone yang canggih dengan harga yang murah, misalnya. Ya, seperti yang hari ini banyak beredar, boleh. Ya, nah, yang tidak boleh itu adalah kita mengambil, memakai, menggunakan materi atau madaniyah, di sini istilahnya, yang dipengaruhi oleh unsur akidah. Ya, dipengaruhi unsur hadoroh mereka, hadoroh kufur. Ya, sebagaimana yang kita contohkan, misalnya lukisan. Lukisan itu pada dasarnya mubah. Sebagai benda hukumnya mubah dia. Tapi kalau kemudian lukisan itu yang dilukis adalah seorang wanita, misalnya, yang kemudian wanita itu tidak berhijab, ya, kelihatan auratnya dan seterusnya, ini haram hukumnya. Ya, tapi kalau lukisannya pemandangan, lukisan gedung, tidak ada masalah. Ya, nah itu satu. Yang kedua, misalnya kaos, ya, jaket, baju, hukumnya pada dasarnya ya hukum asalnya mubah, boleh, ya, selama di kaos itu, di baju itu, di jaket itu tidak ada atribut-atribut yang mengandung syiar-syiar kekufuran, paham ya? Nah, jadi kalau ada jaket yang bergambar palu arit, nah haram hukumnya, tidak boleh dipakai karena itu ada syiar komunisme di situ, ya, atau ada gambar salib misalnya, tidak boleh juga dipakai. Ya, atau ada gambar tempat-tempat ibadah selain Islam, tidak boleh, karena itu syiar kekufuran, paham ya? Ya, kalau kita jalan-jalan di Indonesia ini banyak, ya, tempat-tempat yang merupakan peninggalan budaya dan seterusnya, yang kita tidak sadari itu tempat ibadah orang-orang selain Islam. Nah, kemudian biasanya dijual tuh kaos-kaos, ya, yang bergambar candi ini, candi itu. Nah, mulai sekarang jangan. Ya, karena itu ada syiar kekufuran di situ. Kelenteng misalnya, menjadi tempat wisata, tapi itu tempat ibadah, ya. Nah, jadi nggak boleh kemudian kita menggunakan kaos, baju atau jaket, ya, atribut-atribut mereka. Termasuk kalau Natal itu sebenarnya nggak boleh. Pengusaha itu memaksa, ya, karyawannya menggunakan atribut-atribut Sinterklas, nggak boleh, karena itu ada unsur akidah mereka. Tidak boleh itu, tidak boleh memaksa. Ya, kenapa kita tahu bahwa mereka adalah Islam yang disuruh pakai? Yang perempuannya pada jilbaban kok, ya kan? Karena kalau kita ke mall, Pak, bulan Desember itu banyak, ya, stand-stand itu yang mewajibkan karyawannya menggunakan baju-baju yang mirip Sinterklas. Ya, padahal itu bagian dari atribut mereka. Ya, simbol-simbol kekufuran di situ, ya. Artinya ada syiar kekufuran yang bukan berasal dari akidah Islam. Ya, jadinya kalau
madaniyah atau materi harus disaring. Apakah materi itu bebas nilai, ya, tidak ada pengaruh-pengaruh akidah, ya, atau di dalam materi itu terkandung unsur-unsur akidah, terkandung unsur-unsur hadoroh kufur. Ya, kira-kira bisa diterima ya ini ya penjelasan ini ya. Jadi kira-kira paham ya hadoroh itu apa, madaniyah itu apa. Ya, kuncinya itu aja singkatnya Pak. Kalau hadoroh full semuanya haram. Karena di dalam hadoroh itu dipengaruhi oleh akidah. Ya, budaya, aturan. Aturan ini apa aja sebenarnya? Ekonomi, politik, hukum, sosial, ya, kemasyarakatan, misalnya hubungan antara laki-laki dan wanita. Ini semua dipengaruhi oleh akidah. Aturan-aturan tentang hal itu. Nah, ini sebenarnya haram bagi umat Islam. Ya. Nah, ini hadoroh. Kalau madaniyah, ya, kalau di dalamnya ada unsur akidah atau ada terkait dengan hadoroh kufur, haram. Tidak boleh dipakai oleh umat Islam karena itu diperuntukkan bagi kaum tertentu. Nah, yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan, menerapkan, memanfaatkan, mempelajari itu adalah madaniyah atau materi yang bebas nilai, yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur hadoroh, tidak dipengaruhi unsur-unsur akidah. Ya, saya kira itu kesimpulannya tentang Valentine's Day. Ya, haram hukumnya karena Valentine's Day adalah bagian dari hadoroh kufur. Tidak boleh. Jadi anak-anak kita ini biasanya belum paham Pak, karena di televisi, di sosial media biasanya ramai nanti. Pekan-pekan ini akan ramai nanti. Ya, tanggal 13 misalnya, mendekati 14-nya itu ramai biasanya. Di TV-TV itu wah pakai warna pink semua nanti. Penyiar-penyiar, terutama penyiar yang terkait dengan hiburan ya, acara-acara artis itu pakai pink semua karena itu identik dengan Valentine's Day. Menggunakan warna pink nggak ada masalah sebenarnya, tapi kalau itu dikaitkan dengan perayaan Valentine's Day itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau mau pakai baju pink anak-anak kita boleh aja, tapi usahakan setelah Valentine saja. Karena anak-anak perempuan kadang suka dia ya pakai baju-baju warna pink. Nah, jadi supaya ini sebagai hujah juga di hadapan Allah bahwa kita tidak terlibat ya di dalam syiar-syiar kekufuran itu. Ya, ini terkait dengan keberpihakan. Ya, kita berpihak pada hadoroh Islam atau hadoroh kufur. Nah, kita harus berlepas diri, Pak. Dari hadoroh kufur harus berlepas diri.